Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aziz Rapsanjani dengan NIM 24011000008 dari kelas A, program studi S1 Ilmu Komputer. Pada video presentasi kali ini, saya akan menjelaskan alur kerja dari sistem yang sedang kami kembangkan, yaitu sistem reservasi barber home service berbasis web. Singkatnya, aplikasi ini dibuat untuk memudahkan pelanggan yang ingin memanggil tukang cukur atau barber ke rumah mereka. Dengan adanya sistem ini, semuanya menjadi lebih praktis. Pelanggan lebih gampang untuk melakukan pemesanan, admin lebih mudah mengatur jadwal, barber tahu persis kemana mereka harus pergi dan jam berapa waktunya, dan untuk pemilik usaha bisa memantau pemasukan dengan jelas. Untuk melihat bagaimana cara kerja aplikasi ini, saya akan menjelaskan melalui beberapa diagram. Dimulai dari yang paling sederhana, yaitu diagram konteks. Sebelum masuk ke alur project kita, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan sedikit tentang apa itu diagram konteks atau biasa disebut dengan DFD level 0. Secara sederhana, diagram ini adalah gambaran paling luar dari keseluruhan sistem yang kita miliki. Jadi, sistem kita dilambangkan dengan lingkaran seperti ini. Untuk DFD level 0, memang lingkarannya cuma satu, karena ini menggambarkan secara umum lah. Lalu di sekelilingnya ini terdapat persegi gitu, yang melambangkan entitas-entitas yang berinteraksi dengan sistem yang ada atau dengan sistem yang kita miliki. Kita sebut saja pengguna. Oke. Jadi di sini ada 4 pengguna, yaitu pelanggan, ada admin, ada owner, dan ada barber. Oke, mungkin kita langsung saja untuk pengguna pelanggan. Jadi DFD level 0 ini tujuannya adalah untuk menggambarkan secara umum bagaimana pertukaran informasi atau data dari si pengguna dengan sistem yang ada, di mana sistem di sini adalah sistem reservasi barber home service berbasis web. Oke, pertama yaitu pelanggan. Pelanggan memberikan informasi atau data berupa data pembayaran kepada si sistem. Pelanggan juga memberikan data pelanggan dan data booking kepada si sistem. Sedangkan sistem memberikan informasi atau data berupa info status booking dan info barber kepada si pelanggan. Sistem juga memberikan nota transaksi kepada pelanggan. Oke, selanjutnya pengguna berupa admin. Admin memberikan data berupa konfirmasi dan plotting jadwal kepada sistem. Admin memberikan data layanan kepada sistem. Lalu sistem memberikan info riwayat transaksi kepada si admin. Sistem juga memberikan data booking masuk kepada admin. Selanjutnya, sistem memberikan laporan transaksi dan pendapatan kepada owner. Selanjutnya lagi, pengguna barber atau pengguna berupa barber memberikan informasi atau data berupa data profil barber dan status tugas kepada sistem. Lalu sistem memberikan informasi atau data berupa info jadwal kerja dan alamat tugas kepada si barber. Oke. Dari diagram konteks ini kita sudah bisa melihat gambaran besarnya.
siapa saja yang menggunakan sistem, dan informasi apa saja yang saling dipertukarkan. Namun, diagram ini belum memperlihatkan bagaimana proses di dalam aplikasinya bekerja. Kita akan membedah proses tersebut pada pembahasan selanjutnya, yaitu diagram DFD level 1. Oke, DFD level 1. Jadi, sekarang kita akan masuk lebih dalam ke pembahasan DFD level 1. Jika di diagram konteks tadi, kita hanya melihat aplikasinya sebagai satu kesatuan yang utuh. Oke, di DFD level 1, kita akan mulai membedah sistem tersebut menjadi proses-proses yang lebih kecil. Nah, bisa dilihat di sini, kita memiliki 3 proses utama, yaitu proses pertama, booking home service, proses kedua, pengelolaan jadwal barber, dan proses ketiga, pembayaran dan konfirmasi laporan. Serta di sini juga ada berupa data store. Jadi data store ini adalah tempat untuk menyimpan data. Nah, seperti itu. Oke, kita langsung saja. Pelanggan akan memberikan data berupa data pelanggan dan data booking ke proses 1.0, yaitu booking home service. Selanjutnya, data pelanggan akan disimpan ke dalam data store pelanggan. Untuk data booking akan disimpan ke data store booking. Oke. Setelah itu, proses akan mengirimkan data booking masuk kepada si admin. Oke. Setelah admin menerima data booking, admin akan melakukan konfirmasi dan plotting jadwal. Plotting jadwal ini akan masuk ke dalam proses 2.0, yaitu pengelolaan jadwal barber. Proses 2.0 ini akan lanjut ke sini, info jadwal kerja dan alamat tugas. Jadi, setelah dikonfirmasi oleh admin, data itu akan masuk ke proses ini. Lalu setelah masuk ke proses ini akan dikirim lagi kepada si barber berupa info jadwal kerja dan alamat tugas. Selanjutnya, barber akan mengirimkan data atau informasi berupa data profil barber dan status tugas ke dalam proses 2.0. Nah, jadi si proses ini akan sama seperti DFD level 0, akan saling bertukar informasi gitu. Oke, selanjutnya proses ini akan mengirim info status booking dan info barber kepada si pelanggan. Tujuannya agar pelanggan bisa tahu apakah bookingan yang ia kirimkan itu dikonfirmasi atau diterima oleh si admin dan barber, atau sebaliknya, atau bisa juga sebaliknya, ditolak oleh si barber atau admin. Nah, seperti itu. Dengan catatan ditolak karena ada satu dan lain hal sehingga barber harus menolak bookingan dari si pelanggan. Contohnya, semisal jarak barber dengan rumah si pelanggan ini terlalu jauh gitu, maka tentunya barber akan menolak. Atau dalam situasi tertentu, semisal motor si barber rusak atau sedang diperbaiki di bengkel, otomatis si barber akan menolak. Nah, seperti itu. Makanya info status booking dan info barber ini
sewajarnya harus dikirim ke pelanggan lagi agar si pelanggan bisa tahu gitu. Oke, setelah itu kita akan membahas proses 3.0. Oke. Setelah si barber menyelesaikan pekerjaannya misalkan, setelah itu proses yang akan berjalan adalah proses 3.0, yaitu pembayaran dan konfirmasi laporan. Proses 3.0 ini akan mengirimkan nota transaksi kepada si pelanggan. Lalu pelanggan akan melakukan pembayaran. Pembayaran itu akan dikirim melalui akan menghasilkan data pembayaran tentunya. Lalu akan dikirim kepada proses 3.0 lagi. Setelah data pembayaran diterima, proses 3.0 akan menyimpan data transaksi itu ke data store transaksi. Oke, selanjutnya proses akan memberikan info riwayat transaksi kepada si admin. Nah, seperti itu. Proses 3.0 ini juga bertanggung jawab atau berfungsi untuk memberikan laporan transaksi dan pendapatan kepada si owner. Oke. Nah, data ini didapat dari mana? Data ini didapat dari data store transaksi. Jadi proses 3.0 akan mengambil data dari data store transaksi, lalu mengirimkannya kepada si owner. Nah, seperti itu. Jika sebelumnya di DFD level 1 kita melihat gambaran besarnya, sekarang di DFD level 2 kita akan melihat lebih detail lagi apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses-proses yang utama tadi. Maksudnya proses-proses utama ya yang ini, proses 1, proses 2, proses 3. Jadi apa sih yang terjadi di dalam proses-proses ini gitu. Kita akan membedahnya mulai dari proses 1.0 yang ini, 1.0 booking home service. Oke, jadi proses akan bermula saat pelanggan memberikan data diri pelanggan kepada proses 1.1, inputan data pelanggan. Setelah pelanggan memberikan data, inputan proses ini akan menyimpan datanya ke data store pelanggan. Lalu setelah itu data akan dikirim kepada proses 1.2, pilih layanan dan jadwal. Data yang dikirim adalah data ID pelanggan. Oke. Pelanggan juga akan memilih paket yang ia inginkan dan jam berapa ia ingin melakukan pencukuran rambut. Oke, setelah datanya ia inputkan, dia akan dikirim ke sini, proses 1.2, pilih layanan and jadwal. Setelah semua datanya lengkap, maka dia akan menjadi detail order. Nah, data detail order ini akan dikirim ke proses 1.3, yaitu simpan dan kirim booking. Proses ini akan menyimpan data booking atau detail orderan ini ke data store booking. Oke, setelah itu dia akan mengirim notifikasi booking kepada si admin. Nah, seperti itu. Jadi di proses 1.0 ini, jika kita rincikan menjadi diagram DFD level 2, maka inilah hasilnya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke perincian proses 2.0. 2.0 itu yang ini, pengelolaan jadwal barber. Oke.
Jadi, proses bermula ketika admin mengkonfirmasi dan melakukan plotting jadwal untuk si barber. Data ini akan masuk ke proses 2.1, plotting dan alokasi jadwal. Pada proses ini, proses akan mengupdate jadwal ke dalam data store booking. Setelah itu, proses akan mengirimkan jadwal yang sudah terplot ke dalam proses selanjutnya, yaitu proses 2.0, distribusi info jadwal. Setelah masuk, proses akan mengirimkan info jadwal kerja dan alamat tugas kepada si barber. Setelah barber menerima informasi, barber akan memberikan atau mengirimkan data berupa data profil dan status tugas kepada si proses 2.3, verifikasi status barber. Nah, maksudnya bagaimana? Untuk status tugas ini isinya kan dinamis, tergantung apakah si barber menerima tugasnya atau tidak. Jika barber menerima tugasnya, maka status tugas akan berisi diterima. Jika barber menolak tugasnya, tentu status tugas akan berisi ditolak. Nah, data ini akan masuk ke proses 2.3. Nah, di 2.3 ini dia akan mengupdate status dan profil untuk si data store barber. Setelah itu proses akan mengirim info status booking dan info barber kepada si pelanggan. Nah, seperti yang saya jelaskan di DFD level 1, untuk info status booking dan info barber ini tentu sangat penting untuk dikirim kepada si pelanggan agar pelanggan tahu apakah pesanannya diterima atau ditolak. Nah, intinya seperti itu. Begitulah untuk penjabaran proses 2.0 menjadi DFD level 2. Melalui rincian DFD level 2 ini, kita bisa melihat bahwa setiap data yang masuk tidak ada yang terlewat. Semuanya tercatat di data store. Tentunya di data store yang tepat untuk masing-masing informasi. Dan informasinya juga disalurkan atau dikirimkan kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan informasinya secara otomatis. Jadi semua alur tadi terjadi secara otomatis. Nah, seperti itu. Kita akan untuk DFD level 2 cukup sampai di situ. Sekarang kita akan masuk ke DFD level 3. Nah, DFD level 3 ini lebih rinci lagi. Dia akan merincikan proses yang ada di DFD level 2. Nah, seperti itu. Jika DFD level 1 merincikan diagram DFD level 0 dan DFD level 2 merincikan proses yang ada di DFD level 1, maka DFD level 3 merincikan proses yang ada di dalam DFD level 2. Nah, seperti itu urutannya. Mungkin ada pertanyaan, mengapa dari semua proses yang ada di DFD level 2 ini, mengapa kita memilih proses 2.1 yang ini, plotting dan alokasi jadwal? Kenapa kita memilih ini untuk dibedah atau dijelaskan di DFD level 3? Jadi jawabannya adalah karena proses ini merupakan otak dari operasional kita. Disinilah terjadi keputusan yang paling krusial, yaitu menentukan siapa barber yang tepat untuk pelanggan tertentu berdasarkan lokasi dan waktu tentunya.
agar sistem kita berjalan dengan akurat dan tidak terjadi kesalahan penugasan. Kita perlu merinci alur pengambilan keputusan di tingkat yang lebih dalam. Makanya kita memilih proses 2.1 untuk dijabarkan di dalam diagram DFD level 3. Oke, langsung saja. Proses DFD level 3 ini akan dimulai dari si admin melakukan konfirmasi dan plotting. Lalu data konfirmasi dan plotting ini akan dikirim kepada proses 2.1.1, yaitu proses cek ketersediaan slot dan wilayah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya proses akan mencocokkan apakah barber tersebut, maksudnya barber tersebut adalah barber yang dipilih oleh si admin, bisa menjangkau lokasi si pelanggan. Nah, dan apakah sekiranya barber itu bisa tepat waktu untuk sampai di rumah si pelanggan. Nah, seperti itu. Jika barber tersebut memenuhi atau lokasi dan waktunya cocok, atau bisa kita sebut slot match, maka proses akan berlanjut ke proses 2.1.2, yaitu alokasi barber ke booking. Nah, maksudnya di sini adalah sistem akan memasangkan data barber tersebut dengan pesanan pelanggan yang bersangkutan. Jadi data si barber akan disatukan ke data pesanan si pelanggan gitu. Oke, setelah itu, setelah data dialokasikan gitu, datanya akan dikirim ke update proses 2.1.3, yaitu proses update status dan simpan slot. Proses ini akan menyimpan update jadwal ke data store booking. Oke. Lalu setelah disimpan di data store, proses akan menghasilkan jadwal terplot. Maksudnya jadwal yang sudah siap gitu untuk dikirimkan ke proses selanjutnya, di mana proses ini adalah proses 2.2 distribusi info jadwal di sini. Proses 2.2 distribusi info jadwal. Nah, jadi beginilah struktur atau alur jika kita membedah proses 2.1 di DFD level 2 menjadi DFD level 3. Nah, oke, dengan selesainya pembahasan DFD level 3 ini, kita telah melihat dari gambaran besar sehingga sistem gitu, hingga ke detail terkecil bagaimana data dikelola di aplikasi kita. Harapannya penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai alur kerja sistem yang kami bangun. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.